Pernah kepikiran gak sih dari mana asal semua ini? Maksud saya kota, hukum, bahkan tulisan. Jawabannya ada pada bangsa Sumeria, peradaban paling pertama di dunia. Mereka ini semacam para jenius zaman dulu yang membangun fondasi dunia modern kita, tapi kisah mereka justru berakhir dengan sebuah misteri besar yang hari ini akan kita bongkar bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Yang bikin penasaran banget kan? Coba bayangin, mereka yang menciptakan konsep kota dan aturan hukum, tapi kok mereka malah hilang begitu saja dari panggung sejarah? Inilah teka-teki utama yang akan kita coba pecahkan. Gimana ceritanya peradaban sekeren ini bisa runtuh total? Oke, untuk ngertiin kisah mereka, kita harus mundur jauh, jauh banget ke belakang, sekitar 5.000 tahun yang lalu. Ke sebuah daratan subur yang letaknya diapit oleh dua sungai legendaris, Tigris dan Efrat. Tempat ini dikenal sebagai Mesopotamia. Nah, disinilah, di tanah di antara dua sungai ini, peradaban manusia untuk pertama kalinya benar-benar berakar dan tumbuh pesat. Sekarang, ayo kita masuk ke bagian yang paling gilanya, inovasi-inovasi mereka. Ini bukan sekedar penemuan kecil-kecilan loh. Bangsa Sumeria itu benar-benar membangun cetak biru untuk dunia modern. Siap-siap ya, karena apa yang mereka capai ini benar-benar bakal mengubah cara kita memandang sejarah. Coba deh lihat daftar ini. Ini benar-benar kayak resep untuk membuat sebuah peradaban. Mereka bukan cuma membangun gubuk loh, tapi kota-kota sejati pertama di dunia. Kayak Ur dan Uruk. Mereka bukan cuma bertani seadanya, tapi menciptakan sistem irigasi super canggih untuk menaklukkan lahan kering. Dan yang paling penting, mereka menciptakan tulisan, hukum, dan birokrasi untuk mengatur semuanya. Benar-benar pelopor sejati. Dan tahu nggak, disinilah letak kejeniusan mereka yang paling utama. Tulisan paku itu, bagi bangsa Sumeria, bukan cuma buat nulis puisi atau cerita. Bukan, tulisan itu adalah teknologi. Sebuah alat revolusioner yang bikin mereka bisa mencatat hukum, mengelola ekonomi yang rumit, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, mewariskan ilmu pengetahuan secara akurat ke generasi berikutnya. Tapi, disinilah ceritanya jadi menarik sekaligus tragis. Inovasi-inovasi hebat yang bikin mereka jadi begitu kuat, ternyata di dalamnya justru terkandung benih-benih kehancuran mereka sendiri. Sebuah paradoks yang benar-benar menyedihkan. Dan ini dia ironi terbesarnya. Inovasi yang jadi sumber kekuatan utama mereka, yaitu pertanian dengan irigasi canggih, pelan-pelan tapi pasti malah menjadi racun bagi tanah yang menghidupi mereka. Kok bisa? Nah, ayo kita bedah prosesnya. Kenalin, inilah musuh tak terlihat mereka, salinisasi. Gampangnya gini, salinisasi itu proses menumpuknya garam di dalam tanah. Jadi setiap kali mereka mengairi ladang, air sungai itu kan membawa sedikit garam. Nah, airnya menguap ke langit, tapi garamnya ketinggalan di tanah. Bayangin proses ini terjadi selama ratusan tahun. Garamnya numpuk terus dan pelan-pelan meracuni kesuburan tanah mereka. Dan inilah jebakan langkah demi langkah yang mereka masuki tanpa sadar. Solusi mereka untuk mendapatkan makanan, yaitu irigasi, justru menjadi bom waktu yang bekerja lambat bagi tanah mereka. Semakin banyak mereka mengairi, semakin asin tanahnya, sampai pada satu titik di mana nggak ada lagi yang bisa tumbuh. Hasilnya, gagal panen besar-besaran. Fakta yang satu ini benar-benar bikin merinding dan menekankan betapa parahnya bencana lingkungan yang mereka hadapi. Coba deh bayangin, kota-kota besar yang tadinya ramai dan maju berubah jadi kota hantu. Bukan karena diserang musuh, tapi karena tanah di sekitarnya udah mati, udah nggak bisa lagi memberikan kehidupan. Jadi, ini bukan cuma satu masalah. Ini yang namanya perfect storm atau badai yang sempurna. Pertama, krisis lingkungan. Tanah mereka sekarat karena garam. Ini kemudian memicu krisis kedua, krisis politik. Kota-kota jadi saling berperang buat merebutkan lahan dan air yang masih tersisa. Dan parahnya lagi, di atas semua itu datang krisis ketiga, krisis iklim. Kekeringan panjang yang membuat air sungai menyusut. 3 pukulan telak yang akhirnya meruntuhkan segalanya. Oke, setelah melihat kebangkitan dan kejatuhan mereka, sekarang pertanyaannya, apa pelajarannya buat kita? Karena Anda tahu sejarah Sumeria ini bukan cuma dongeng kuno, ini seperti cermin bagi zaman kita sekarang. Setidaknya ada 3 pelajaran abadi yang bisa kita ambil dari kisah mereka. Pertama, teknologi secanggih apapun nggak akan ada gunanya kalau kita merusak lingkungan yang jadi penopang hidup kita. Kedua, menjaga kelestarian lingkungan itu bukan sekedar pilihan, tapi syarat mutlak untuk bertahan hidup. Dan yang ketiga, ketika kita sibuk terpecah belah dan saling bertikai, kita jadi sangat lemah dan rentan terhadap krisis yang datang dari luar.
Dan kalau kita lihat perbandingan ini, luar biasa ya betapa miripnya tantangan mereka dengan tantangan kita hari ini. Mereka pusing soal pengelolaan air dan kesehatan tanah, kita juga. Mereka menghadapi konflik politik, kita juga. Mereka harus beradaptasi dengan perubahan iklim, kita pun sama. Ribuan tahun telah berlalu, tapi ternyata tantangan fundamental sebuah peradaban gak banyak berubah ya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Dengan semua teknologi canggih dan pengetahuan yang kita miliki sekarang, apakah kita akan cukup bijak untuk belajar dari kesalahan peradaban pertama di dunia ini? Bisakah dunia modern kita menghindari nasib yang sama? Coba direnungkan.